Jadi prinsip di kita adalah kalau kita bingung mengisi jabatan, katakan ya salah satu posisi gitu ya. Salah satu posisi berarti talent manajemennya belum jalan benar. Belum jalan ya. Karena kalau talent manajemen mesin itu jalan kalau dipastikan every single position itu at least harus ada 3 suksesor gitu. 3 suksesor inilah yang nanti memastikan akan dibawa ke talent committee untuk diputuskan siapa yang yang katakan yang eligible atau terpilih untuk megang posisi. Kita sudah purely individual merit system, Pak. Oke. Even kenaikan gaji, bonus, semua berbasis kinerja gitu ya. Jadi di samping kenaikan gaji yang standar, tapi untuk top flyer bisa kita kasih lebih kenaikan gajinya. Karena kita punya prinsip, we should give more for those who contribute more. Jadi meskipun selevel semuanya sama, bisa jadi take home-nya beda-beda. Ya. Nah, spirit itu mau kita bangun dan itu dibahas di komite. Jadi supaya hilang dislike-nya gitu ya. Karena kalau ngomong culture sih, semua all the practices, all the policies, semua terkait ke sistem itulah akan membangun culture kan. Makanya di sub elemennya itu harapannya dari kesisteman itu kita bangun semua. Nah, kunci penggerak dari culture kan orang. Makanya kita mulai dari perencanaan, perekrutan orang juga harus kita udah desain sedemikian rupa lah bahwa profile in journey bestie itu kayak apa sih? Betul. Values apa yang kita harapkan dari anak-anak yang mau bergabung di kita supaya nanti penggerak dari culture ini. Gitu. Jadi semua itu harus diukur. Karena kita berkeyakinan if we cannot measure, we cannot manage. Jadi semua terukur, termasuk juga talentnya, HC sistemnya. Jadi kita punya HC arsitektur yang memang sekarang mulai diseragamkan sama kementerian tuh, Pak. Nah, demikian juga culture-nya. Nah, culture-nya juga sekarang kita harapkan tidak lagi inward looking, tapi lebih ke bagaimana kita dapetin insight outward-nya. What people think about us. Bukan kata employee kita nih. Betul. Kan biasanya survei dalam aja. Tapi bagaimana kata pelanggan kita, kata traveler tentang airport kita, persepsi itu yang mau kita dapat supaya memastikan lurus kulturnya. Nah, mimpi besar itulah yang menjadi kompas bagaimana strategi HC itu harus dibikin. Berangkat dari visi perusahaan. Nah, HC itu bagaimana di drive seperti halnya mimpinya mau kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan Naker dan sobat GNIK. Salam produktivitas. Saya Naufal Mahfud sebagai host pada acara podcast Productivity Talk kali ini. Podcast yang luar biasa ini hasil kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Rekan Naker dan Sobat GNIK, di era globalisasi dan juga digitalisasi serta kompetisi yang semakin ketat ini, perusahaan tentu berupaya merekrut atau menangkap talent yang terbaik. Nah, namun tentu tidak cukup hanya itu, tapi bagaimana memaintain merawat dan juga mengembangkan. Nah, podcast kita kali ini akan membahas topik tentang talent management. Di podcast kali ini kita telah kehadiran seorang tokoh, seorang praktisi human capital yang sudah kita kenal di dunia human capital, yaitu Pak Herdy Harman. Selamat malam Pak Herdy Harman. Selamat malam Pak Noval. Silakan menyapa rekan Naker dan Sobat GNIK. Rekan Naker dan Sobat GNIK yang saya cintai, perkenalkan saya Herdy Harman. Sekarang saya di holding aviasi pariwisata, holding yang membawahi ekosistem pariwisata gitu ya. Ada airport, ada aviation service, ada
destination seperti taman wisata candi, candi-candian gitu, taman mini, itu bagian dari destination. Kalau kita kenal taman wisata Candi Borobudur, kita juga ada InJourney Hospitality yang mengelola hotel-hotel BUMN, kemudian kawasan ekonomi khusus medical tourism yang ada di Sanur. Kita juga ada tourism development yang mengelola Nusa Dua, Mandalika, dan event-event internasional kayak MotoGP, Powerboat, Aquabike, yang itu dikelola di keluarga kita semua. Juga Sarina, InJourney Retail yang memang mendapat peran dari pemerintah untuk mengaktifkan retail khususnya UMKM supaya bisa melaju lebih kencang lagi, produknya lebih bagus lagi. Nah, itu sekilas mungkin tentang InJourney atau tempat saya sekarang berada, Pak Noval, atau di nama lengkapnya sih PT Aviasi Pariwisata Indonesia, tapi brandnya InJourney. Nah, di bawah-bawahnya ada brand juga kayak airport. Mungkin kalau teman-teman ke airport kan InJourney Airport. Nah, itu keluarga kita. Pokoknya kalau ada tulisan InJourney, itu keluarga holding InJourney. Kurang lebih itu perkenalan saya. Baik, terima kasih Pak Herdy. Rekan Naker dan Sobat Genika, Pak Herdy ini saat ini mendapat amanah sebagai Direktur Human Capital dan Digital di InJourney. Sebelumnya, ini kebetulan Pak Herdy ini sahabat lama saya, ya, sebelumnya sebagai direktur di Telkom, ya, BRI ya, BRI, kemudian Telkomsel dan seterusnya di dunia human capital. Baik, Pak Herdy, tadi Bapak sudah cerita tentang profil dari InJourney ya. Nah, yang kami ingin ketahui lebih dalam lagi, bagaimana Bapak mengelola talent di InJourney ini atau talent management dan juga culture yang Bapak terapkan untuk para human capital atau SDM di InJourney ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Noval. Jadi ngomong mengenai penerapan talent, ini pertanyaan singkat, jawabannya panjang. Silakan, Pak. Kita coba persingkat. Iya, kita ingin dapat ilmu dan pengalaman dari Bapak ini. Jadi, selaras dengan kebijakan-kebijakan dari Kementerian BUMN, dan mungkin kedepannya juga Danantara yang akan membimbing kita. Intinya sih di InJourney sendiri, talent-talent itu dibangun dari mulai bagaimana perekrutan dilakukan, bagaimana pengembangannya, meretainnya, dan seterusnya. Nah, kita sekarang lagi berproses untuk pelaksanaan talent day, kita sebut talent day yang akan mulai di-run di lingkungan InJourney Group. Ini tiap tahun kita lakukan. Nah, ini awalnya dari bagaimana talent yang ada di member tuh Pak Noval ya. Jadi mereka diminta sama kita top talent di setiap level. BUD -1, BUD -2, -3, -4. Nah, itu semua dikirim ke kita. Setelah terpilih di mereka, dibawa ke InJourney untuk kita kalibrasi. Dan kita interview, kemudian kita ada rangkaian tes juga supaya terstandarisasi. Nah, talent yang kepilih itu kita lakukan program-program pengembangan. Program-program pengembangan seperti misalkan yang mau kita launching di bulan Mei ini adalah Sustainable Development Program. Jadi InJourney Sustainable Development Program itu ingin memastikan setiap talent itu ready to be promoted gitu ya. Siap dikembangkan lebih jauh sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, hasil assessment sebelumnya kita finding the gap-nya gitu ya. Finding the gap di mana kita menemukan kalau mereka ada space improvement-nya, disitulah program-program pengembangannya dilakukan. Nah, talent ini memastikan nanti talent suksesornya tuh tersedia. Jadi prinsip di kita adalah kalau kita bingung mengisi jabatan, katakan ya salah satu posisi gitu ya. Salah satu posisi berarti talent manajemennya belum jalan benar. Belum jalan ya. Karena kalau talent manajemen mesin itu jalan kalau dipastikan every single position itu at least harus ada 3 suksesor gitu. 3 suksesor inilah yang nanti memastikan akan dibawa ke talent committee untuk diputuskan siapa
yang yang katakan yang eligible atau terpilih untuk megang posisi. Nah, ini semua dilakukan di dalam satu talent committee dan kita dibantu oleh talent management aplikasi yang kita desain untuk memastikan bahwa mereka itu sudah secara comprehensively semua personal asset mereka tercover. Pengalamannya, sertifikasinya, semua pendidikannya, rekod-rekodnya, achievement-achievementnya, semua direkod. Jadi di kita ini setiap orang punya skor lah, intinya gitu. Supaya memang kultur yang kebangun karena kaitannya ke budaya tadi, berlomba-lomba menuju kebaikan. Betul. Dalam hal ini berprestasi. Gitu. Nah, dari situlah kebangun talent pool-nya, suksesor-suksesornya yang memang sudah eligible. Gitu. Nah, kita tidak boleh milih di luar yang sudah di dalam pipeline. List itu. Karena ini sudah terkalibrasi nih. Betul. Jadi kita juga tenang, siapapun yang kepilih nggak apa-apa, asal dalam masuk dalam requirement tadi itu ya. Yang itu. Nah, budaya bagaimana berlomba-lomba berprestasi itu yang mau kita jalankan. Kebetulan di Journey itu kita sudah purely individual merit system, Pak. Even kenaikan gaji, bonus semua berbasis kinerja gitu ya. Jadi di samping kenaikan gaji yang standar, tapi untuk top flyer bisa kita kasih lebih kenaikan gajinya. Karena kita punya prinsip, we should give more for those who contribute more. Jadi meskipun selevel semuanya sama, bisa jadi take home-nya beda-beda. Nah, spirit itu mau kita bangun dan itu dibahas di komite. Jadi supaya hilang like dislike-nya gitu ya. Semua udah terkalibrasi. Nah, program pengembangannya juga kita bikin sedemikian rupa karena ini investasi kita nih. Jadi kita naikkan nih double growth-nya tuh kita bikin terus tingkatkan, Pak. Cost, 2 kali lipat. People development cost-nya itu. Karena saya yakin investasi di SDM ini butuh waktu memang, tapi kan ke depan itu result akan nampak dari investasi kita yang sekarang gitu. Nah, dari situ kita harapannya talent-talent kita tuh ready lah kapanpun. Termasuk yang di level Body Management yang dibahas di dalam cluster. Jadi selain yang perusahaan-perusahaan yang tadi saya mention, Hotel Indonesia Natur, Taman Wisata Candi, Sarina, Angkasa Pura atau Journey Airport, Aviation Service, pemerintah dalam Kementerian BUMN itu ada klasternya, itu nambah Garuda, kemudian Airnav. Jadi digabung milih talent-talentnya untuk dikirim ke kementerian itu untuk beda management. Sehingga calon-calon direksi ke depan tuh berangkat dari pool itu. Jadi nggak bisa lagi orang jadi direksi keluar dari pool talent pool itu ya. Dan ini luar biasa sih, kementerian sudah mendesain sedemikian rupa. Yang kita harus jaga adalah konsistensinya gitu ya, supaya terpersepsi memang berkarir itu jelas dan pasti. Kurang lebih begitu. Baik, ini menarik nih Pak Herdy, semakin kita ingin dalami. Ketika Bapak memimpin Telkomsel, ya, memimpin Telkom, memimpin BRI, itu kan relatif homogen, ya, bisnisnya tuh, activity bisnisnya. Begitu juga mungkin dari talentnya ya. Nah, ini menarik nih, di holding company dengan berbagai perusahaan yang bidang bisnisnya itu berbeda. Nah, bagaimana Bapak membuat budaya kerja khususnya ini karena kita terkait produktivitas untuk bisa seluruh perusahaan ya yang di Journey ini termasuk holdingnya itu bisa produktif para karyawannya. Kira-kira bagaimana Pak kiat Bapak? Ini memang menarik nih si holding ini karena ini kayaknya yang pertama holding berbasis ekosistem. Oh iya, basisnya ekosistem ya. Basis ekosistem. Karena pemerintah pada saat mendesain Journey itu didrive dari challenge yang mana Indonesia itu cukup challenging dibanding negara-negara tetangga, Pak. Dalam hal kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB-nya, Wisman-nya, kita cukup challenging dibanding tetangga. Karena yang lain holdingnya satu ini ya, misalnya kayak karya-karya dan lain-lain itu kan satu unit satu aktivitas bisnis ya. Sehingga harapannya dengan holding semua terorkestrasikan dengan baik. Katakanlah kita
bikin event internasional. Gitu. Jadi tidak hanya mikir eventnya, hotelnya gimana, transportasinya gimana, akomodasi dan lain-lainnya tersedia nggak gitu. Sehingga dengan itulah kita berkeyakinan orkestrasi itu menjadi keyword, kolaborasi, orkestrasi menjadi keyword kalau kita pengen unggul di pariwisataan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi supply chain-nya juga lancar gitu, lancar, Pak? Gitu. Menurut saya itu keputusan yang tepat gitu membentuk holding aviasi pariwisata. Nah, kemudian kaitannya dengan bisnisnya juga beda-beda, kemudian juga kulturnya beda-beda. Ini menarik sih, Pak. Makanya waktu kita awal berdiri nih, Pak, sama sekali dari nol, kebayangkan yang saya lalui itu perusahaan-perusahaan gede semua tuh. Ini dari nol. Nggak punya orang, nggak punya budget, nggak punya kantor, gitu ya. Jadi berangkat dari nol dan juga berangkat dari diagnostik terhadap HC system yang ada di member. Betul. Ada yang sudah agak advance, gitu ya. Ada yang memang masih struggle, gitu. Makanya kita declare one HC system. Jadi sistemnya satu, dimanapun bekerja. Jadi di member dimanapun bekerja, HC sistemnya sama. Gitu. Jadi fondasinya kita bikin sama gitu. Jadi just a matter placement jadinya. Orang sekarang kerja di Sarinah, besok lusa bisa di TWC, bisa ngurus candi, besok lusa bisa ngurus balapan gitu ya. Tergantung mobilisasi talent yang memang diperlukan. Nah, culture-nya juga begitu, berangkat dari assessment karena challenge-nya beda-beda tuh. Betul. Karena memang transformasi di kita tuh luar biasa menurut hemat saya. Airport, 2 airport digabung nih kan, Pak. Sekarang menjadi nomor 5 dunia in sense of passenger, airport kita itu. Wah, keren. Nah, tapi bagaimana produktivitasnya compare dengan airport-airport lain kelas dunia, nah produktivitasnya masih kita harus pacu terus gitu ya. Demikian juga yang lain, bagaimana kita pengen punya kelas retail world class gitu. Kita pengen punya mimpi Sarinah Amsterdam, Sarinah Los Angeles gitu misalkan gitu ya. Meskipun di dalam negeri sendiri masih challenging gitu ya. Tapi mimpi-mimpi besar itu harus terus kebangun. Kita pengennya taman wisata mulai terus kita akuisisi juga, tidak hanya ngurus candi, taman mini, yang lain juga kita bisa bantu untuk diurus gitu. Nah, sehingga yang kita bangun adalah profesionalisme. Nah, ini memang impact-nya kemana-mana. Karena kalau ngomong culture sih, semua, all the practices, all the policies, semua terkait ke sistem itulah akan membangun culture kan. Makanya di sub elemennya itu harapannya dari kesisteman itu kita bangun semua. Nah, kunci penggerak dari culture kan orang. Makanya kita mulai dari perencanaan, perekrutan orang juga harus kita udah desain sedemikian rupa lah bahwa profile in journey bestie itu kayak apa sih? Values apa yang kita harapkan dari anak-anak yang mau bergabung di kita supaya nanti penggerak dari culture ini gitu. Nah, seperti itu sih Pak, ini harapannya. Productivity menjadi keyword sekarang ini dan kita masukkan itu ke KPI dan supaya memastikan culture is not sekedar euforia culture activation, tapi bagaimana culture development itu membangun culture arsitekturnya. Jadi semua itu harus diukur, karena kita berkeyakinan if we cannot measure, we cannot manage. Jadi semua terukur, termasuk juga talentnya, HC sistemnya. Jadi kita punya HC arsitektur yang memang sekarang mulai diseragamkan sama kementerian tuh Pak. Nah, demikian juga culture-nya. Nah, culture-nya juga sekarang kita harapkan tidak lagi inward looking, tapi lebih ke bagaimana kita dapetin insight outward-nya. What people think about us. Bukan kata employee kita nih. Kan biasanya survei-survei dalam. Tapi bagaimana kata pelanggan kita, kata traveler tentang airport kita, persepsi itu yang mau kita dapat supaya memastikan lurus kulturnya. Gitu. Mungkin itu dulu Pak. Ya memang mimpi bahwa bangsa kita menjadi bangsa yang produktif itu mimpi kita semua Pak. Artinya bukan hanya Pak Herdy ya, Injourney, jadi kita semua. Apalagi dalam indeks productivity ya, GDP per jam kerja orang Indonesia itu masih kita di ASEAN masih urutan ke-5 kalau tidak salah dari 11 negara ASEAN. Jadi PR kita
makin banyak ini sama-sama kita lakukan ya. Baik Pak Herdy, saya ingin menyapa dulu ya teman-teman di Rekannaker dan Sobat Genika yang sedang menyaksikan podcast ini ya. Jika teman-teman punya pengalaman menarik ya tentang pengetahuan di organisasi atau di perusahaan teman-teman tentang produktivitas, silahkan share di kolom komentar atau media sosial ini ya. Baik, kita lanjutkan ya Pak Herdy. Nah, tentu tadi program, kemudian visi, misi dan lain-lain itu tidak lepas dari siapa yang menjalankan, apalagi siapa yang menakodai gitu ya. Nah, kami melihat Pak Herdy termasuk salah seorang praktisi human capital yang sukses dalam menangani human capital di beberapa organisasi ya, di beberapa perusahaan, bahkan beberapa kali mendapatkan award gitu ya. Nah, yang kami ingin tanyakan, apa kiat atau tips ya sukses Pak Herdy mengelola human capital ini ya? Misalnya apakah prinsip-prinsip yang Bapak terapkan gitu ya, dan juga hal-hal yang menjadi kunci sukses Bapak mengelola talent atau mengelola human capital, Pak. Silakan, Pak. Baik, semua berawal dari sebetulnya visi perusahaan. Ya. Karena visi itulah yang mendrive dan menjadi kompas gitu ya. Kita harus dibiasakan punya big dream dalam segala hal, termasuk si perusahaan. Makanya perusahaan itu even by law kan punya RJPP itu. Ya. Nah, itulah mimpi-mimpi sebenarnya dari tahun-tahun yang harus kita lakukan. Nah, mimpi besar, apalagi kebetulan di Injern ini mimpi besarnya pengen kita prominent player globally gitu, karena aset-aset kita, aset pariwisata kan luar biasa Pak. Betul. Apa sih yang Indonesia nggak punya coba? Luar biasa. Tapi ngomong kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB-nya, membandingkan tingkat kunjungan Wisman dibanding ke negara-negara lain still challenging banget gitu. Nah, ini PR-nya. Nah, mimpi besar itulah yang menjadi kompas bagaimana strategi HC itu harus dibikin. Berangkat dari visi perusahaan. Nah, HC itu bagaimana di drive seperti halnya mimpinya mau kemana. Contoh yang sedang kita siapkan adalah Talent Academy ini Pak. Iya. Kita pengen bagaimana airport kita nih contoh. Karena di setiap member unik di situ. Menarik banget lah di sini. Oke, airport itu mimpinya tidak lagi hanya mengandalkan airport operation, Pak. Kita setidaknya pengen seperti Changi, di mana airport itu as tourism destination. Jadi kinerjanya tidak hanya lagi dari pendapatan airport ansih, bagaimana non-aeronya itu terus meningkat. Memanfaatkan aset-aset sekitar itu. Makanya kayak Changi punya Jewel, kayak gitu. Atau di beberapa negara punya airport city gitu. Jadi airport itu sudah jadi hub gitu. Tapi kan itu PR buat saya Pak. Betul. Selama ini dia didik jadi operating airport, bagaimana mengelola airport. Sekarang disuruh berpikir bisnis, disuruh berpikir ekosistem. Betul. Kan beda. Betul. Lebih komprehensif. Dia harus ngerti retail gitu. Harus ngerti hospitality si orang-orang airport itu. Nah, ini yang sedang kita terus upayakan, karena bergeser mindsetnya gitu. Contoh lain misalkan ITDC. ITDC dulu hanya ngelola Nusa Dua tuh. Betul. Ada jadi landlord gitu. Betul. Kan. Tapi kan sekarang harus jadi pengembang pariwisata. Mengisi kawasan-kawasan yang harus kita kembangkan. Misalkan Mandalika itu bagaimana menjadi sport tourism. Glomori menjadi ekoturisme. Kembali PR buat saya langsung mikir, berarti kan beda nih kompetensi. Nah, jadi kita desain lagi Pak, core kompetensi baru yang harus dimiliki. Yang match dengan yang tadi tugas tadi itu. Tuntutan baru, kan gitu. Semuanya bergerak, Sarina gitu. Dengan tuntutan baru, berarti kan harus mulai nih, bagaimana retail kita, bagaimana UM kita tuh ternyata kan bagus-bagus. Tapi dia layak menjadi world class gitu ya. Betul. Sehingga bagaimana kita punya Sarinah Pandu, mengembangkan UMKM yang bagus itu untuk bisa kita layak jadi
diperjualbelikan ke turis-turis asing lah. Gitu. Nah itu butuh kompetensi baru baik di dalam maupun terhadap pembinaan UKM-UKM untuk Sarina. Nah demikian juga misalkan TWC, bagaimana kita mulai bisa mengakuisisi destinasi-destinasi baru. Kompetensinya lain kan? Betul. Yang dulu cuma ngurus candi, ya tiketing, seperti orang naik candi selesai gitu ya. Lebih simpel ya? Simpel banget. Tapi sekarang harus mikir, kita harus bantu Indonesia memanfaatkan aset-aset pariwisata yang dimiliki Indonesia ke depan. Jadi saya mikir harus sekolahnya juga khusus. Iya, betul. Ternyata ada contoh heritage management. Di luar negeri itu ada Pak, master sekolah heritage management gitu. Karena kayak Angkor Wat lah gitu. Begitu populernya. Betul. Apalagi sejak Tomb Raider, Angelina Jolie syuting di situ. Bikin film ya? Bikin film seperti itu. Dan banyak hal yang memang kita sedang di dalam turbulensi transformasi menuntut pengembangan talent-talent yang bergeser. Betul. Nah itu challenge. Nah akademi-akademi ini yang nanti core kompetensinya harus kita miliki sehingga keberlanjutannya itu terjaga. Gitu. Sustainability bisnisnya juga terjaga, si talent-talentnya itu terjaga. Karena kalau di sisi risk management nih Pak, menurut saya nih yang paling krusial adalah talent readiness. Talent readiness-nya siap nggak orang-orang kita perusahaan-perusahaan yang diamanahkan kita sekarang. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak Herdi, sudah banyak nih kita ya rekan-rekan dan Sobat Genika, kita sudah banyak mendapatkan insight nih dari Pak Herdi Harman. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Pak Herdi, sebelum saya mengakhiri podcast ini. Sebagai senior practitioner lah ya, human capital yang cukup sukses, apa pesan-pesan Pak Herdi nih kepada para generasi muda khususnya ya, generasi muda penerus, pesan-pesan Pak Herdi menghadapi tantangan ya yang cukup berat ya dalam mengelola talent management atau mengelola talent ya, talent management di sebuah organisasi. Iya. Apa pesan Pak Herdi? Pesan saya bahwa jangan lupa the glory is by design. Kemenangan, kejayaan itu by design. Jadi harus direncanakan. Kalau perusahaan kita pengen berjaya gitu ya, itu harus by design. Bagaimana talent manajemennya, bagaimana culture dibangunnya, itu nggak ada yang instant. Semua harus by design. Pengembangan culture contoh. Kalau pengembangan culture itu berhasil, niscaya bisnisnya berhasil. Karena kalau bisnisnya deteriorated, itu berarti talent manajemennya, culture-nya nggak sukses tuh Pak. Betul. Keywordnya adalah kembali ke bisnisnya. Betul. Jadi keberhasilan talent management, keberhasilan pengembangan culture budaya perusahaan, itu ke result tuh. Resultnya. Bisnisnya oke nggak gitu. Nah kembali ujungnya kan di orang, kesiapan orangnya, bagaimana budaya yang kita bisa bangun, itulah keywordnya. Cuman jangan lupa, everything has to be by design. So the glory is by design. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Herdi, kita sudah sampai akhir dari podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Herdi dan terutama insight-insightnya. Ya. Rekan Naker dan Sobat Genika, tadi kita sudah saksikan ya insight dari Pak Herdi Harman, seorang senior practitioner di bidang human capital. Ya, sekarang beliau mendapat amanah sebagai Director Human Capital dan Digital di Injourney. Ya, bagi teman-teman yang menyaksikan ini, jangan lupa follow podcast ini dan sampai jumpa pada podcast berikutnya yang tentu lebih menarik. Salam produktivitas. Salam produktivitas. Makasih Pak Herdi. Sama-sama Pak.